Prasangga. Halo semua, selamat malam, selamat datang di kelas kacang goreng Mondi Blank. Gue Nosa, kepala program Mondi. Dan hari ini adalah kelas pertama kacang goreng tahun 2022. Kebetulan di sini udah ada pengajar kita, Anhar Moha. Ya, Anhar nih. Hai. Anhar ini adalah salah satu soundman terhebat di Indonesia tahun-tahun ini ya. Lah. Ya kalau lo nggak tahu filmnya apa, lo Google aja, pusing deh lo ntar net IMDb-nya. Ini kelas kata yang buat tahun ini kita akan upload, kalian bisa nonton di YouTube sekarang nih. Terus rencananya nih kelas adalah pembuka sebelum kita masuk kelas development kita yang namanya FPS atau Filmmaker Profession Support, yang utamanya untuk membuat orang-orang yang semi profesional atau amatir untuk menjadi profesional nantinya. Anhar adalah salah satu orang yang akan ngajar. Oke, gue kasih ke Anhar langsung ya kelas ini ya, thank you. Silakan Har. Halo. Ini basicnya kayak ngobrol aja ya sebenarnya. Juga bukan seorang guru banget sih. Basicnya jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Gue mau coba ngebahas Perempatan Jahanam. Ini enaknya kalian mau gue bahas dari mana, dari sisi skripnya kah atau dari mana kah? Ada masukan? Ikut aja aku mah Mas. Ikut aja, oke. Mau dari mana? Ya. Mau ngebahas dari skrip ya. Kalau dari skrip, Perempatan Jahanam dibuka dengan opening yang agak hektik. Hektiknya dalam artian dia bekerja di salah satu petugas tol. Agak hektiknya adalah untuk sound adalah karena kita menggunakan set asli tol. Itu gue pakai di daerah Malang, pintu tol Malang, yang which is kita bisa syuting cuman malam hari. Ya pasti di situ kan secara buat sound itu sangat amat tidak bagus ya, secara gue tidak bisa memblok tol itu, sedangkan dari awal itu dialognya agak lumayan panjang ya antara si Dini dan Maya itu. Jadi gimana cara gue bisa dapetin suara yang bagus biar supaya lo tetap dapat dialognya on set tapi juga tidak terganggu dengan suara mobil-mobil yang di belakangnya. Cara treatment sound ini agak tricky karena menurut gue terutama si Tara Basro ya, si Maya, dia kan karakter suaranya yang agak-agak bisa dibilang lumayan kecil ya, suaranya dia lumayan kecil, jadi gue mesti nge-treatment soundnya itu mesti bener banget. Dan Bang Joko adalah salah satu director yang dia sangat amat tidak mau dubbing untuk sound. Gimana caranya lo mau parah apapun set lo segala macem, gimana caranya lo bisa dapet clean dan tidak boleh memberi pemain dalam arti mbak suaranya dinaikin dong, di up volume apa segala macam, itu sangat amat tidak boleh sih. Cara treatment secara keseluruhan film ini yang menurut gue agak berat ya untuk sound, terutama ini untuk opening scene-nya ya. Secara film kan lo ketika openingnya udah fucked up, secara sound orang juga bakalan males tuh. Gila, baru opening aja soundnya jelek banget sih nih, berisik banget sih nih, bla 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 bla, gimana gue bisa enjoy segala macam kan. Jadi nge-treatment soundnya itu mesti bener-bener detail banget dengan dialog, dengan gue juga naruh background sound untuk nantinya ditempel di post terus supaya nggak belang segala macam. Terus gue bikin detail kejadian dia selama di ruangan di pintu tol itu. Terus juga yang agak challenging juga itu dialognya si Dini dan Maya itu kan agak hektik, dalam arti cepat ya tektokannya. Gimana yang mancing dialog kan biasanya ketika kita syuting itu Asrada yang mancing. Nah itu gimana caranya biar supaya nggak tabrakan dialog segala macam. Terus ada satu hari akhirnya menurut gue ini gue agak berat nih,
ketika mancing tapi sering tabrakan, nanti di pos repot nih. Terus akhirnya talentnya yang datang untuk mancing, ini sendiri yang langsung datang. Yaudah deh, gue yang pancing dialog segala macem. Mayanya waktu itu pas lagi close up-nya si Dini, Maya datang untuk mancing segala macem. Untuk di scene awal yang agak treatmentnya agak lumayan panjang, dengan waktu syuting yang agak lumayan ya, ketika syuting ketika kita syuting malam cepat banget kan waktunya. Lu cuma dikasih batas waktu paling mentok itu jam 4 pagi. Ya untuk sound pasti ada pengajian apa segala macem. Jadi ya semuanya sih harus koordinasi banget antara sound dan tim lokasi. Nah, buat masukan gua itu ketika syuting yang pasti tektokan banget dengan divisi adalah koordinasi adalah gue dengan tim lokasi. Karena sebagaimana lo bisa purpose gue nih lokasi ini nih, lo bisa ngamanin sampai mana, kayak pengajian lo bisa kayak gimana, terus jalanan lo bakalan blok atau tidak. Kayak tol nggak mungkin, dibilang gue nggak mungkin. Even blok 1 arah pun juga dibilang nggak mungkin. Kayak yang area kita doang nggak, gue cuma bisa blok pintu syuting kita, pintu tol kita itu full kita blok, tapi di sampingnya kiri kanannya itu nggak mungkin bisa gue blok karena emang ini tol yang lumayan padat, Jawa kan segala macem. Oh ya udah, berarti gue cuma bisa bergen pengajian doang di situ. Dan jalanan udah gue maksimalin. Gimana caranya gue tetap dapat dialog yang bagus, tapi suara noise-nya itu sedikit. Itu ada yang mau ditanyain? Kita Ya Mas. Ya. Tadi kan kata Mas Anhar nggak boleh nge-brief faktor ya, kayak suaranya sudah dinaikin doang. Itu sistem syuting Joko Anwar doang apa memang secara etika di setiap syuting kita sebagai anak sound nggak boleh nge-briefing aktor? Tergantung director, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi ketika dengan Joko Anwar tidak boleh. Lo ya gimana caranya? Ya kalau dia mau ngomong pelan, ya pelan. Gue nggak mau tiba-tiba power up ya, suara lo kecil banget, bla bla bla. Dia nggak mau itu. Makanya untuk gue beli mic, lavalier mic yang khusus buat syuting sama Bang Joko, karena ada beberapa talent dia emang yang suaranya agak lumayan kecil ya menurut gue. Yang challenging kalau di Perempatan Raja 6 ini Maya dan Bu Christine somehow Bu Christine dan Aryo Bayu. Ketika Aryo Bayu dan Bu Christine lagi dialog pasti akan keikutan tuh Bu Christine dengan Aryo Bayu. Bu Christine lagi kecil, Aryo Bayu pasti bakal kecil juga karena dia mengikuti emosi segala macem. Nah di situ tuh tantangan lo sebagai soundman, gimana caranya lo tetap dapat detail dia ngomong pelan, napasnya kayak gimana segala macem. Kalau Bang Joko kalau yang lain sih nggak ada yang ketika gue bilang let's say emang gue bisa nego sama dia nih, gue crowded banget nih, gue boleh nggak? Tapi gue tanya, pasti gue discuss ke director, gue nambah power boleh atau nggak? Nggak apa-apa, nggak ganggu emosi pemain bla bla bla, ada kayak gitu. Kalau sama Bang Joko ya lu mau berisik mau suara dia kecil mau apa ya lu pasti bisa, dia kayak gitu. Dan tidak suka ada di Bang Joko, lu mau seribet apa enggak, gue pakai director gitu. Kalau di Perempatan Janam, terus apa lagi yang challenging buat gue itu scene awal tol sama scene rumahnya Kisap tadi, yang rumahnya si Maya kecil segala macem. Itu agak lumayan PR ketika kita nonton filmnya kan. Perjalanan Maya dan Dini untuk ke rumahnya itu agak lumayan jauh ya, dalam arti lu mesti naik kuda, potong lewat kali apa segala macem, lewat hutan, terus baru sampai ke rumahnya dia. Kenyataan syutingnya rumahnya itu pinggir jalan Trans Jawa Bali. Jadi which is gila sih menurut gue, kayak wah lo serius nih ngasih lokasi gue yang kayak gini. Gue tanya dong,
sama tim lokasinya. Waktu itu tim lokasinya Dani, gue tanya Dani kan, dan ini gimana nih, gue bilang pinggir jalan dan mindset. Lo tahu kan hampir semua film ini setnya itu di sini, gimana lo kasih ke gue apa yang bisa lo kasih ke gue tanya gitu kan. Terus dia bilang, tenang aja sob, gue ini kok gue blok. Wow, gue tanya kan, lo blok kayak gimana nih? Bentar ya. Aslinya ini samping kiri kanan ini pinggir jalan. Dia bilang kan, ini gue blok kok. Gue tanya kan, lo bloknya sistemnya mau kayak gimana nih? Jadinya kasih. Nah itu ketika kita ngomongin syuting dengan dialog tapi set lo yang dengan pinggir jalan, berarti kan koordinasi lo mesti bener nih. Koordinasi gue itu ke penyutradaran yang pasti, ke Mbak Pinung dan lokasi. Jadi gue bilang, gue tanya, lokasi itu ketika blok ada jeda berapa menit biar supaya clear. Mereka bilang 3 menit, even buka dan tutup. Oh yaudah 3 menit baru clear, baru kita take. Dan di bloknya 10 km. Itu benar-benar 10 km lo clear. Nggak ada kendaraan satupun. Dan ketika kita take kan itu bisa 5 sampai tergantung adegan ya. Kayak dia adegan yang screen gue kelihatan kan ya? Adegan di awal masuk segala macam ini kan lumayan banyak nah. Sedangkan gue butuh dapat surround yang kayak hutan. Secara cerita kan emang rumah di tengah hutan. Berarti gue nggak mau ada satupun suara kendaraan. Kalau mau ngomong idealnya sound ya, secara tempat dan ini, yaudah gue blok segala macam. Terus gue bikin lagi ada beberapa sound yang gue ambil, gue record biar supaya di post ditempel untuk sekelilingnya dia. Itu gue ambil di Banyuwanginya, di tempat yang rumahnya Nyimis nih, Kisap tadi segala macam di situ gue ambil buat nempel inilah. Masih satu cerita secara tempat. Kalau kan identitas itu kan butuh. Ketika secara sound, oh emang nih lagi di hutan nih, dekat rumahnya segala macam, berarti ya gue mesti ngambilin stok itu biar supaya nanti ketika di post mereka nempelnya gampang segala macam. Challenging kedua yang berat sih itu. Nah itu Har, jadi lo ngambil set rumah itu, sound rumah yang satu lo tempel pakai sound rumah yang lain gitu maksudnya? Yes, betul. Okay. Betul. Soalnya nggak mungkin harus gue record di sini karena secara surroundingnya dia kan bukan hutan. Iya. Gue udah nanya lagi deh, kalau misalnya lo bikin, tuh Zoe mau nanya, Zoe dulu nih, silakan Zo. Halo Bang. Halo. Hanya Bang, lebih gampang buat handle bunyi yang ada terus tapi konstan, kayak genset atau ya humming kecil gitu kayak dari lampu, atau yang datang terus hilang kayak bunyi motor di jalan gitu. Lebih gampang mana nge-handle-nya baik secara persiapan maupun nanti di kelanjutan produksinya Bang. Terima kasih Bang. Ya, secara lebih gampang lo handle yang pasti constant noise, itu genset, AC, humming lampu itu masih gampang soalnya kan dia konstan. Ketika kita udah ngomongin kendaraan yang which is tuh dateng kenceng terus hilang segala macam, oke lah, gue masih bisa compare, gue masih bisa nego adalah ketika tidak kena dialog, oke. Tapi ketika kena dialog itu agak PR tuh, which is lo take 2 atau gimana. Gue sih pasti minta lagi. Enggak lagi dong masuk kena dialog penting ya. Terus kena motor lo iyain, gue sih nggak oke. Begitu. Kalau untuk AC, genset segala macam itu lebih gampang di post. Even di lapangan pun bisa lo reduce. Reduce-nya banyak cara ya. Ketika genset pasti koordinasi balik lagi ke tim lokasi. Dari kan kita ada namanya Reki, block shot segala macam itu kan ada. Dari situ kan secara adegan gue ikutin, tapi habis itu gue ngobrol sama tim lokasi.
parkiran genset lu mutar mana, terus ke tim produksi juga lu butuh ada kabel genset itu berapa ratus meter. Oke, nanti di sama mereka dititikin genset gue taruh sini, seandainya emang let's say ada apa-apa dengan genset, mereka akan cover dengan kain hitam dan mobil box biar supaya mereduce. Tapi kembali lagi tidak semua tim lokasi seperti itu. Ada yang ya udah di situ emang biasanya ada yang kayak gitu. Makanya menurut gue ketika lo syuting film buat sound tim lokasi itu menurut gue sangat sangat penting ya. Penting dalam artian ya emang lo biasa mengerjakan film atau iklan. Treatmentnya pasti beda nih ketika anak lokasi iklan lo disuruh ke film, bagus buat gambar, di office seneng. Tapi untuk sound bodo amat. Bodo amat karena kan bisa kita bilang ya, di kita itu ketika kita syuting iklan sound ya udahlah lo cuma buat kayak doang. Tapi ketika film enggak. Karena kan yang pertama kali disebutkan adalah audio visual. Percuma gambar lo bagus tapi audio lo jelek. Kebalikannya juga, audio lo bagus, gambarnya jelek juga percuma kan. Kita ngomongin audio visual ya, semua harus berkolaborasi dengan bagus. Kayak gitu. Thank you Bang. Sama-sama. Har ketika ngelihat naskah sama lapangan gitu, sebanyak apa improvisasi yang lakukan di lapangan? Apakah lo sebelum ke lapangan udah ngelis dulu sound apa yang bisa lo ambil? Apa di lapangan aja? Enggak. Kalau gue pertama kali dapat script gue breakdown tuh. Kebutuhannya yang pertama kan untuk sound recording adalah dialog. Ketika syuting dialog lu yang utama. Tapi ada beberapa film yang gue treatment ketika Pengabdi Setan 1 waktu itu. Pengabdi Setan gue treatment ada beberapa scene yang emang dia tidak dialog, tapi gue bikin direct sound, live sound yang langsung jadi menurut gue. Kayak gue ngambil semua detail lo langkah kaki lo kemana segala macem, suara napas lo gue dapet, even segesekan baju pun langsung gue ambil. Karena menurut gue ya udah nih ini ada waktu itu ada 3 scene tidak ada dialog, ya udah langsung gue create di situ. Dia buka pintu, dia jalan, even dia printingannya si ibu tuh gue bikin langsung, dan yang megang itu si Bang Joko buat nge-cue segala macam, dan itu yang dipakai untuk di filmnya untuk cue segala macam. Ya udah dari situ gue meng-create. Jadi ketika dialog sudah selesai, ya udah tuh ada beberapa yang bisa gue mainin, bisa gue ini langsung dari segala macam. Orang pun juga tahu seandainya dia mau recreate atau dia mau pakai live pun udah gue siapin. Ada nggak sih yang bisa lo share soal sound report? Maksud gue ini kan kalau kelemahan teman-teman di Mondi Blend itu seringkali kelemahannya adalah dia bikin sound report, ketika masuk pos orang posnya bingung, lo nulis apa sih? Sama katanya aman ternyata tidak. Iya, katanya aman ternyata tidak. Ya, patokan aman soundman-nya kan ada beda-beda. Ada yang menurut gue aman kok, ketika post dia kan nggak tahu kan batasan sound yang aman untuk lo record dan nanti di post seperti apa kan banyak yang tidak tahu. Makanya ada beberapa post bilang ayo deh lo main ke post nih sound report lo nanti akan seperti ini. Sound report lo which is kerjaan sound report itu tidak sedetail script continuity. Misalnya file ID lo take 1 shot 1 bla bla bla, terus ada notes kan, close up si A, close up si B, medium shot ini, no, lo bukan nulis itu. Tapi lo nulis adalah reportnya adalah lo ada masalah apa nih, kendala apa, misalnya kayak jalan curhat lah. Oh di sini gue maksimalin bisa seperti ini, di dialog ini gue ada masalah, let's say lavaliernya dia kesel senggol atau pegang, sinyal putus atau apa segala macam, bisa lo kasih note situ. Kayak oke segala macam lo kasih note di situ. Oh take slide sekian, take sekian, oke. Kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau untuk sound report. Nah yang tadi bilang aman atau enggak, sound recordist itu harus main ke post atau setidaknya lo tahu akan seberapa audio yang lo rekam nanti akan seberapa di post, which is banyak software ya, rata-rata kan pada pakai Pro Tools.
oh lo rekam sekian dB, nanti di Pro Tools dapetnya sekian dB. Presentasi bisa lo bilang oke ini aman atau tidak, ya lo bisa lihat dari noise levelnya kan. Kayak noise level lo berapa segala macam, oh di Pro Tools nanti akan segitu. Itu headphone menurut gue juga penting. Monitoringnya biar nggak dibohongin. Aman, ternyata dibawa ke pos, anjir suara apaan aja nih masuk segala macam, banyak tuh yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ada tips kan buat apa? Dulu kan lu pernah bilang ya di kelas tahun lalu bahwa lu lebih milih boom daripada clip on misalnya. Yes, betul. Gitu. Itu satu, boom sama clip on. Kedua juga headphone tertentu gitu yang memang lo sarankan gitu. Bisa nggak dikasih tahu lagi ini kalau misalnya clip on kan kenapa sih lo milih boom bukan clip on gitu? Apa sih lemahnya clip on? Soalnya kan clip on kayak senjata segala umat tuh untuk dialog gitu ya. Gitu. Tapi lo milih boom tuh situ gitu. Satu itu. Kedua buat headphone yang nggak nipu tuh yang kayak apa sih speknya sebenarnya? Kenapa gue bilang waktu tahun lalu sempat gue bilang gue lebih suka boom dibanding clip on, karena clip on permasalahannya itu banyak sinyal. Di Indonesia sinyal bisa dibilang untuk soundman tuh fakta menurut gue kayak semuanya nyampur. Frekuensi yang lo pakai dari di kita tuh kebanyakan pakai 7 dan 8, tapi gue pakai dari 6, frekuensi 600 sekian segala macem. 600 sekian lo masuk di TV digital, which is ketika lo lagi syuting ntar tiba-tiba ada Metro TV lah atau apa segala macam yang sinyal digital tuh bisa masuk ke dia. Terus itu sinyal kresek dalam artian ketika utility lo tuh yang masangin clip-on disebutnya utility man, lo masangnya asal masang segala macem. Satu jeleknya dia adalah bebayang. Baju putih lo asal tempel di baju, berbentuk kabel kemana-mana, belt kemana-mana, itu bebayang, kresek. Jenis baju, jadi utility menurut gue juga lo mesti tahu jenis bahan. Gue ketika film, gue pasti datang juga ke wardrobe, lupa mention, gue pasti juga akan ngobrol ke tim wardrobe. Mbak, ngobrol dong baju-baju kayak lo apa-apa aja, biasanya tuh ppm ke lebih dari 1 ya, ppm 4 atau ppm 5, mereka kan suka nge-present bawa baju tuh. Nah itu gue datang, gue cek bahan segala macem. Ada di final ppm, gue pasti final ppm atau test cam, gue pasti akan nge-record. Gue coba nih adegan, dialog segala macem dengan di adegan, kresek atau enggak. Terus nge-hide-nya nih di mana? Kayak beberapa perempuan tanah jahanam nih lumayan challenging buat utility karena si ini Tara Basro baju-bajunya ketika ini kan bajunya kan benar-benar pendek, cara baju pendek, celananya pendek segala macem, agak challenging untuk utility. Nah pertanyaan gua gimana ya? Kira-kira gue nge-hide body pack-nya di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Dua orang ini. Gue tahu tapi gue nggak mau jawab. Ya, siapa aja nih? Di bra ya, bukan? Ya, yang lain? Aswi, Desinga, Rafael, Marius, Ade. Kalau ada yang mau jawab, silakan. Yang nanya bajunya kayak apa? Coba gambarin baju kayak apa, Har? Bajunya ini tank top dengan pusar agak kelihatan nih yang kalau nggak salah si Maya. Nah, oke. Baju kayak gini. Bisa tidur sih di tempat ini. Coba lo pause. Ntar pas berdiri. Nah, tuh. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Tahu nggak di mana? Ayo di mana? Iya itu di mana? Di mana ayo? Nggak ketemu sama sekali kan? Datang sama sekali kan di bra, katanya tadi dia bilang di bra, gimana lu mau naruh adegan dia muter? Nggak bisa di belakang, kelihatan kalau di belakang. Belakang kelihatan, gue di pack kotak. Iya belakangnya gitu banget lagi anjing, ini gimana ya? Tuh gimana dia muter? pendek lagi. Di rambut ya?
Nggak mungkin. Masa di rambut? Nggak mungkin lu begini di rambut. Wah, di lampu ya. Bos di rambut. Kelihatan bos. Ngasal. Di mana ya? Di ketek. Kelihatan semua keteknya gitu gimana coba? Gimana nih? Gue rewind nih. Gue rewind nih kalau lu bilang ketek ya. Nih. Kalau aja. Tiduran tadi dong mas. Oh, tiduran. Mulai tete lo ya. Tuh, dari sini. Tuh, Tuh, celana pendek. muter. Jadi gue pakai boom juga, pakai wireless juga. Serius. Tidur sih di depan gua. Transmitternya pakai apa mas? Gue pakai Sennheiser. Bingung kan bisa nge-hide Sennheiser gede loh, bukan gue pakai elektro atau Wisicom yang kecil. Di pergelangan Mana kaki ya? nggak mas? Pergelangan kaki gimana? Tanahnya pendek, lihat. Tuh, dia pakai Tadi kakinya kelihatan juga, Oh, tadi kakinya kelihatan juga. pakai apa sih namanya cewek tanah pendek? Apa namanya? Hot pants. Hot Pakai pants. hotband sama Pinggang bukan di belakang celana. enggak. Bocor pasti. Di leher. Nggak bisa, lah kelihatan tadi. Orang dari tiduran gimana sih? Gimana? Dari satu Udah adegan ini satu hilang, shot. udah nggak punya organ lagi. Udah nggak ada organ buat kita. Gue kasih tahu ya. Di mana di mana? Oh, Iya. Tapi kok nggak ini mas, nggak turbulence? Turbulen. Nggak kan bergerak terus tuh, Iya. apa rolling dari kasur, berdiri. kalau kan mic-nya kan di sini, Zo. Mic-nya kan di dada tuh. Ya Yes. kan mic-nya di dada kan? Ini mic-nya di tengah. Nah, Nah, gitu doang. cewek yang paling aman adalah menurut gua di tengahnya dadanya dia. Itu yang paling aman. Secara gesekan apa segala macam itu yang paling aman. Tapi kalau ntar anak gue hetik. Guys. Hai. Yang paling aman sih itu. Secara pergerakan iya. Lo kalau untuk soundman dan utility lo nggak jago-jago banget, agak-agak PR buat nge-hide, naruh mic-nya biar supaya aman segala macem. Balik lagi ke masalah lavalier, permasalahan itu sinyal, hiding, terus gesekan baju. Tapi gue pernah eksperimen penghabisan. Tara Basro gue pasang 3 wireless pas lagi tidak dialog. Bener-bener 3 clip-on nggak ada dialog sampai dia bingung. Mas, gue nggak pernah nih syuting, gue nggak dialog, tapi lu taruh 3 wireless buat apa? Gue bilang nanti aja, nanti kita take dulu, nanti pas playback kita denger. Gue itu ngambil suara napasnya dia, gue ngambil gesekan bajunya dia, yang which is itu penting di adegan itu ya, untuk menambah intensitas ketakutannya dia segala macam. Gue butuh napas, gesekan baju dan langkah kaki. Jadi 3 wireless dalam satu scene itu yang tanpa dialog. Wah, napas, gesekan baju, langkah kaki pakai wireless juga ya, nggak pakai boom. Pakai boom juga. Jadi di situ gue treatment, gue pakai juga, gue planting mic juga, gue boom juga. Oke. Kalau misalnya ini kalau apa tadi gue mau nanya, kalau pakai wireless kan lu bisa dapat beberapa track tuh. Kalau boom kan cuma 1 track doang. Yes. Ya kan? Itu di post bukannya masalah ya? Tracknya cuma 1, enggak? Justru post malah lebih seneng ketika lo banyak choice track ya. Choice track terus choice track dan which is tuh emang bagus juga dalam artian lo nggak asal ya udah deh gue banyakin track tapi asal suara yang lo ambil juga lo penting ada aja, nggak gitu juga. Mereka kan juga lihat ketika lo di lapangan sudah dikasih materi yang bagus. Menurut gue sound recordist adalah lo sebagai yang kasih bahan makanan. Sekarang post itu chef, ketika lo kasih bahan makanan yang bagus, which is direct sound lo itu bagus, mereka mengolahnya juga enak. Ketika udah lapangan udah fucked up ya, lo ngerekam apa sih ini,
nggak jelas segala macam, mereka juga track buat banyak nih, buat apaan segala macam gitu. Zoe, mau nanya Zo? Bang, gue kan ngeliat ada video esai gitu bahwa sebenarnya ada segmen post produksi yang khusus ngehandle bukan Foley ya, tapi memang kayak suara nafas, teriakan, ganti gitu-gitu sama bunyi struggle gitu-gitu. Itu tuh banyak diutilize di Indonesia atau kita masih lebih sering bergantung sama suara yang di take di set gitu? Oke, balik lagi gimana lo ngasih materinya. Ketika emang lo udah ngasih materi lapangan yang udah lengkap, which is napasnya dia, baju, gesekan baju apa segala macem udah bisa, ya kenapa enggak? Tapi kan gue men-treatment seperti itu juga film-film segala macam. Ini bisa menambah bagus detail sound segala macam ketika udah lo record di lapangan, ya kenapa enggak? Tapi di luar kebanyakan ada orang post lagi create seperti itu. Emang kerjaannya dia ngambil recreate, itu namanya Foley artist. Dia bikin napas, dia bikin detail, gesekan baju, ada seperti itu. Di kita ada juga sih, tapi kalau bisa dapat langsung dari lapangan yang bagus, kenapa tidak? Itu aja yang lo olah. Ya kan kadang-kadang kan memang kalau gue waktu itu pernah ikut workshop untuk sama orang Hollywood tahun berapa gitu, udah lama. Dia bikin serial CSI waktu itu. Terus kita tentang sound, dia ngambil lapangan, udah bagus sound lapangannya, cuman kayaknya produsernya emang sengaja kasih budget buat Foley dan buat dubbing, jadi mesti tetap dubbing. Walaupun sebenarnya lapangannya udah bagus, cuma di dubbing juga bodo amat, mungkin karena duitnya ada kali ya, bakar duit dulu. Iya. Tidak dimungkiri di luar pun juga ya. Iya. Budgeting ada yang seperti itu, tapi kalau kebutuhannya luar, mereka meng-create lagi. Kenapa kemarin gue ngobrol sama orang pus, jadi ketika dia multi language, which is lo mesti ganti semuanya tuh mas. Lo bikin kayak syuting lang sendiri untuk sound, di mixing dibikin tuh semuanya sama dia, di mute semuanya, dia meng-create itu secara kebutuhan multi language. Kalau nonton Netflix kan ada mau pakai bahasa apa segala macam, nah itu di post jangan di post itu dia bikin semuanya, di delete semuanya, dibikin kirim. Kenapa lo dubbing segala macam ya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ini Ojek mau nanya nih, Jak, nanya. Halo Mas Anhar. Oh, gelap banget gua. Ya, sehat. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru balik lagi sih. Gue tadi nyatet beberapa dan gue punya beberapa pertanyaan, gue langsung jadiin satu, nggak apa-apa kali ya. Boleh. Yang pertama, waktu di pinggir jalan tol itu kan cukup sulit secara teknis, dan mostly pertanyaan gue berangkat dari sini. Kayak pertama, gimana cara lo manfaatin polar pattern dari mikrofon untuk dapet signal to noise ratio yang lu pengenin dari jalan tol, dan kedua gimana cara lu nentuin signal to noise ratio internal noise maupun external noise sampai di level yang oke, gue bisa terima nih noise-nya segini. Udah itu aja sih sebenarnya. Sama yang ketiga ini mas, dynamic range. Jadi target lu misal ada satu long shot kayak tadi, cuman dari aktornya mulai pelan kemudian teriak gitu kan, gain staging apakah lo pakai limiter langsung di sound device-nya, apakah lo mainin gain-nya, apakah lo pakai 2 channel apa gimana, gitu aja sih pertanyaannya. Thank you. Sama-sama. Signal noise to ratio yang pasti ketika sebelum take gue akan leveling gain staging yang pasti tuh. Gue sebisa mungkin ketika gue menyalakan alat rekam gue, gimana caranya ketika belum ada yang dialog, itu belum ada noise, belum ada signal yang masuk sama sekali. Jadi benar-benar lo lihat level meter gue dari 0 sampai 30 benar-benar nggak ada. Even di paling rendah pun juga nggak ada noise sama sekali. Ketika dia dialog baru tuh keluar tuh 10 desibel apa segala macam, minus 10 ya, minus 10, minus 15 segala macam.
Itu gue untuk signal noise ratio. Mikrofon gue juga menggunakan beberapa, enggak, contoh kayak si si Maya, gue pakai mikrofon yang hypersensitif justru yang gue pakai. Sedangkan secara set itu susah banget lo pakai mic hypersensitif tapi di set yang agak lumayan crowded. Jadi gimana lo gain staging itu bener si wireless shotgun. Terus apa lagi Jack? Satu lagi Jack, gue lupa. Aduh, oke, yang gak setuju. Yang terakhir ini nentuin dynamic range dari dialog mas. Let's say lo punya takaran paling bawah suara orang ngobrol biasa min 15 misalkan, kemudian suara orang teriak dapat min 8, min 6 gitu. Pelan-pelan min 20, apakah lo ada tolak ukur itu gak? Gue kebetulan yang pas di awal scene dia ini, gue tidak biasanya gue pakai dua recording, dua lav. Biasanya gue pakai satu yang buat settingan high yang kencang-kencang, satu lagi yang buat low. Tapi buat di sini gue dapet satu settingan yang gue di tengah aman. Secara dia ngomong low gue tetap dapat, dia ngomong teriak, abis ini kan dia kan teriak terus segala macam, gue juga tetap dapat. Jadi nge-tweakingnya adalah gue minta full line lo sebelum take, ada namanya latihan, gue minta full line segala macem, jangan emosinya dia seberapa ya, dari yang rendah segitu ya udah, dari situ baru gue dapet tengahnya di situ. Kalau gue dapet, gue cuma pakai satu lavalier, tapi ketika emang gue tidak dapet, gue nggak susah nih ngebusnya antara low dan high. Jadi gue mau nggak mau pakai 2 setup. Itu pernah gue lakuin. Pengabdi setan gue ngelakuin itu, pernah pakai 2 setup. Si Bron Palare, dia lagi ngomong pelan banget, terus ketika dia lagi berantem teriak kencang banget tuh, gue nggak dapet tengahnya dia. Akhirnya gue pakai 2 lavalier, jangan 2 settingan. Seperti itu, Jak. Oke, thank you Mas Anhar. Ya. Jadi somehow emang silangan soundman sama departemen tuh banyak banget ya. Banyak. Sama aktor juga kan berarti. Yes, kan betul. sama tahu bagaimana si aktor itu mendeliver gitu ya. Kalau aktornya orang yang sangat-sangat suka sama keajaiban set yang tiba-tiba berubah total di set, gimana tuh Har? itu ya balik lagi, kalau misalnya lo nggak ada latihan tuh yang agak repot ya. Ketika kita ngomongin film ya, ketika ngomongin film itu agak repot, yang tiba-tiba dia mengimprovisasi yang tadinya dia ngomong pelan terus tiba-tiba yang meledak segala macam, gue pasti akan gue tanya ke aktornya, ini ketika latihan lo akan segini terus atau nanti ada perubahan? Terus dibilang, enggak mas, gue segini terus. Dan ya kebanyakan yang aktor, ya mereka emang konsisten dengan ya gue segini segala macem. Tapi kalau yang bukan aktor, ya ketika take dia sebelum take suaranya kencang, giliran pas take Suaranya habis. ini beda lagu ini kan repot bro. Kan gue udah nge-levelin gitu lah. Gimana sih? Bukan aktor. Kalau yang aktor mereka tahu. Nah, mumpung belum lebih jauh lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada, gue yang nanya nih. Dari gua. Lo cukup, oke. Ya, gue juga sebenarnya utamanya gue juga pengen terlalu spill kelas lo Har. Nggak mau bay, lo kalau mau ikutan anjir gitu. Tapi aslinya ada nggak yang mau disampaikan lagi untuk materi ini, materi kenalan sama list aset dan ngambil lapangan nih. Lagi itu sama mungkin ada satu tambahan, ketika lo menjadi sound recordist itu lo perlu juga bekerja sama dengan art director untuk gimana tuh? properti. Let's say nih kayak ada beberapa adegan kan
kantong plastik itu agak tricky dan agak susah untuk orang post dan sound recordist. Nah, gimana caranya? Gue pasti tanya ke art director atau prop master, lu punya nggak plastik? Kan sekarang udah ada nih kantong plastik yang nggak ada suaranya, yang dari singkong atau apa, gue lupa nama itu, ketela atau apalah itu. Nah itu yang kayak gitu tuh, bersinggungan ke situ tuh, prop yang berisik segala macam, bisa nggak lo ganti plastik, ganti atau lo ganti bahannya apa atau ganti plastiknya. Terus ini ada satu set, gue masih share screen gue kan nih, lihat tadi. Masih. Ada satu set yang menurut gue tuh art director sangat amat membantu soundman ya. Ini adegan ya nih. Di set ini adegan si Dini mau digantung, sebelah itu benar-benar sungai gede. Sungai yang bukan aliran air sungai kecil, dia benar-benar sungai gede. Sebelum syuting itu cuman kotak kayak besi gitu doang, kosong, nggak ada apa-apa. Pas syuting, ketika gue masuk set ini, nggak kedengeran suara air sama sekali. Atasnya tuh bolong, bener-bener bolong, di cuman samping ini segala macem. Art directornya Bang Frans Pak. Gue tanya dong, ketika rekan, Bang nih gimana nih Bang? Gue secara sound adegannya susah, pemainnya lo mesti dialog dan dibalik seperti itu kan challenging juga buat si aktor segala macem kan. Dia mesti mikirin dialog, mesti mikirin vokal apa segala macam, itu udah pasti. Ya udah go with the flow aja, lo nggak mungkin bisa intervensi apapun nih ketika udah adegan susah ya. Dikasih sama dia tuh bener-bener lo masuk set mas, nggak ada suara air sama sekali. Yang gue amazed kan, wow gila. Terus dia bilang gini, Bang Fatfat, ketika gue menjadi artistik, gue tidak memikirkan hanya gambar, karena di situ ada audio. Gue tahu ini setnya di pinggir sungai, yang which is dia yang ACC set tim lokasi, dan Pak Frans itu yang nyari lokasi. Bang Frans nyari lokasi, gue mau di sini dan di ACC dengan director, ya gue bikin bagus lah untuk secara gambar dan suara. Nah itu pentingnya koordinasi gitu loh sama art director yang bener ya. Dia memikirkan di gambar dan suara. Nggak, ya udahlah asal sebeng segala macam. Kalau yang kacangan asal sebeng ketutup, efek-efek rusuhnya jadi selesai. Kalau dia enggak, dia mikirin itu. Dia harus tahu lo nggak tuh pakai apaan dia bikin itu jadi nggak kedengeran suara sungai. Dia bikin base sama kayak ini, sama kayak lu bikin studio. Sebeng tengahnya itu ada foam buat peredam. Okay. Benar-benar proper kayak gitu dibikin. Jadi nggak cuma sebeng ketemu sebeng kosong, sebeng dia enggak. Benar-benar lo ditutup lagi. Bukan pros panggung gitu ya, bukan pros panggung pura-pura gitu ya, emang pros Betul. film bikin studio sendiri di situ ya. Betul. Kan di kita, gue beberapa kali ketemu art director. Misalnya kita syuting studio nih, nabrak ya goyang beneran, suara triptek, jalannya pun triptek, itu kan agak PR tuh. Tapi ketika lo ketemu art director yang bener, mereka memikirkan itu. Oke, kayaknya segitu dulu aja, Har. Jangan tambahin lagi. Gue ntar nggak bisa, kita nggak bisa kelas. Nggak lah, masih banyak sih, materi kelas pasti masih banyak gitu. Cuman ini kan buat para kalian yang attention span-nya pendek-pendek juga kan, buat lihat dulu nih kalau kita kelas kira-kira begini modelnya. Thank you banget ya Anhar, teman-teman sekalian udah datang. Gue aja dulu kelas ini, gue akan matiin recordingnya bentar lagi. Jangan lupa untuk ikut kelas FPS buat di Mondi Blank bulan Maret ini. Daftar, udah ada link daftarnya di bawah, di keterangan bawah ya. Thank you guys, see you later, bye. Thank you. Mundur. Dan satu bagus loh buat memori. Iya. Harusnya kamu udah jalan-jalan, bukannya ngurusin ibu. Asia ini udah gede loh. Sekarang saatnya ibu yang mikirin diri sendiri. Hidup kita kan cuma soal ngantri kubur. Kan kalau ngantrinya berduaan asik.